Selamat pagi anak-anak semuanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih tumbuhan bisa hidup tanpa pergi ke warung ataupun ke dapur seperti kita? Nah, hari ini kita akan mempelajari rahasia yang sangat luar biasa mengenai tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri. Nah, melalui proses apa ya? Yap, betul sekali, proses yang dinamakan fotosintesis. Mari kita mulai petualangan sains kita. Nah, coba tebak apa yang dilakukan tumbuhan ketika mereka lapar? A. Pergi ke supermarket. B. Minta dibuatkan makanan. C. Membuat makanannya sendiri. Dan D. Hanya tidur saja. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah C. Membuat makanannya sendiri. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Jadi, fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani. Foto artinya cahaya, dan sintesis artinya pembentukan. Jadi, apa sih itu fotosintesis? Betul, jadi fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan menggunakan matahari untuk membuat makanannya sendiri. Nah, bayangkan jika tumbuhan seperti koki super yang bisa memasak menggunakan sinar matahari sebagai kompornya. Nah, setelah dijelaskan tadi, fotosintesis berasal dari bahasa apa ya? A. Indonesia, B. Inggris, C. Yunani, dan D. Latin. Ayo, kira-kira apa ya? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah C. Yunani. Oke, kita lanjut ya. Untuk membuat makanan, tumbuhan membutuhkan bahan-bahan yang sangat khusus. Yang pertama, ada karbon dioksida yang kita hembuskan saat bernafas. Lalu yang kedua, ada air yang diserap oleh akar dari tanah. Yang ketiga, ada sinar matahari sebagai sumber energi. Lalu yang terakhir, ada klorofil yang membuat daun berwarna hijau. Nah, semua bahan ini bekerja sama seperti tim yang sangat kompak. Oke, setelah dijelaskan tadi, berapa bahan utama yang disebutkan tadi yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis? A. 2, B. 3, C. 4, dan D. 5. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah C. 4. Anak-anak semuanya, tahukah kalian mengapa daun berwarna hijau? Nah, betul sekali, karena ada zat ajaib yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil ini seperti panel surya mini yang menangkap sinar matahari. Nah, semakin hijau daunnya, semakin banyak klorofil yang dimilikinya. Dan semakin baik juga tumbuhan itu dalam membuat makanannya. Nah, setelah dijelaskan tadi, zat apa yang membuat daun berwarna hijau? A. Hemoglobin, B. Klorofil, C. Melanin, D. Vitamin. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah B. Klorofil. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses ajaib ini terjadi. Pertama-tama, akar menyerap air dari tanah. Kedua, daun menangkap karbon dioksida dari udara. Yang ketiga, klorofil menangkap sinar matahari. Keempat, semua bahan ini dimasak di dalam daun untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Di mana proses fotosintesis terjadi? A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Bunga. Ya, betul sekali. C. Daun.
Oke, jadi anak-anak, sama seperti kita yang butuh kondisi yang tepat untuk belajar, tumbuhan juga butuh kondisi yang tepat untuk melakukan fotosintesis. Cahaya matahari yang cukup, suhu yang tidak terlalu panas ataupun dingin, atau 20-25 derajat Celcius, lalu ada air yang cukup, dan udara yang bersih. Nah, jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Betul sekali, fotosintesis akan terganggu. Nah, setelah dijelaskan tadi, suhu ideal untuk fotosintesis adalah A. 0-5 derajat Celcius, B. 10-15 derajat Celcius, C. 20-25 derajat Celcius, D. 30-35 derajat Celcius. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, 20-25 derajat Celcius. Nah, jadi anak-anak harus tahu, fotosintesis tidak hanya penting untuk tumbuhan, tetapi juga penting untuk seluruh kehidupan di bumi. Oksigen yang menghasilkan membuat kita bisa bernafas, lalu makanan yang kita makan baik langsung dari tumbuhan maupun hewan yang makan tumbuhan, semuanya berasal dari fotosintesis. Bahkan udara di sekitar kita menjadi lebih sejuk dan lembab berkat tumbuhan. Nah, setelah dijelaskan tadi, mengapa fotosintesis disebut proses paling penting di bumi? A. Membuat tumbuhan cantik, B. Menghasilkan oksigen dan makanan, C. Membuat daun hijau, dan D. Menghasilkan bunga. Betul sekali, jawabannya adalah B, menghasilkan oksigen dan makanan. Nah, oke anak-anak, setelah mengetahui betapa pentingnya fotosintesis, apa yang bisa kita lakukan? Ya, betul sekali, kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan, menanam pohon, merawat tanaman di rumah, tidak merusak hutan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat ya, setiap tumbuhan yang kita jaga adalah pabrik oksigen. Untuk kehidupan kita dong tentunya. Nah, setelah dijelaskan tadi, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi? A. Bumi menjadi lebih indah, B. Cuaca jadi lebih baik, C. Kekurangan oksigen dan makanan, D. Tidak ada perubahan apa-apa. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, kekurangan oksigen dan makanan. Nah, jadi anak-anak, fotosintesis itu memang luar biasa, bukan? Tumbuhan adalah pahlawan yang tidak pernah lelah untuk membuat makanan dan oksigen untuk kita. Mari kita jadi anak-anak yang peduli lingkungan, rajin menanam dan merawat tanaman. Ingat, dengan menjaga tumbuhan, kita menjaga masa depan dengan bumi dan kehidupan kita sendiri. Nah, jadi setelah belajar tentang fotosintesis, apa yang akan kalian lakukan untuk tumbuhan? A. Mengabaikan tumbuhan, B. Merusak tumbuhan, C. Menjaga dan merawat tumbuhan, dan D. Menebang pohon. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah C, menjaga dan merawat tumbuhan. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah belajar hari ini. Jangan lupa praktikkan pembelajaran yang sudah kalian dapatkan dengan menanam dan menjaga tumbuhan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.